Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Majelis Lentera Sabidillah rahimakumullah, kita mulai taklim hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada apapun yang kami tahu. Sungguh tidak ada apapun yang kami tahu selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Dan sekarang ini kami tahu ya Allah, dosa kami teramat banyak. Maka ya Allah, kami bertaubat kepadamu demi kemuliaan rumah-Mu hari ini. Kami bertaubat kepadamu ya Allah, kami bertaubat kepadamu. Sesungguhnya kami yakin Engkau adalah Zat yang maha menerima taubat, juga Zat yang maha penyayang. Maka ya Allah, ampuni dosa kami wahai Zat yang maha agung. Ampuni dosa kami wahai Zat yang maha agung. Astaghfirullahaladzim. 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 Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Fattah Ya Alim. Wahai Zat yang maha membuka, juga Zat yang maha mengetahui. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wahdina subulas salam wa adkhilna al-jannah ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa du'ain la yusma' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa'. Innaka ala kulli syai'in qadir. Salawat haji. Allahumma
Salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Salatan wa salaman tuballighuna bihima hajja baitikal haram wa tarzuquna bihima ziyarata qabri nabiyyika Muhammadin alaihi afdalus salah wa azkas salam fi lutfin wa afiyatin wa salamin wa istiqamatin wa bulughal maram adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arshik wa midada kalimatik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Doa untuk keluarga. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillah rabbil alamin. Ya Allah, Engkau Maha Kuasa, Engkau Maha Mendengar. Maka sehatkan badan kami, cerdaskan akal kami ya Allah. Akal seluruh anak cucu kami, seluruh majelis lentera. Ya Allah, bersihkan hati kami. Betapa kotor hati kami ya Allah, bersihkan hati kami. Bersihkan hati kami dan perbaiki akhlak kami, akhlak keluarga kami, akhlak lentera sabilillah dan keluarga, akhlak lahir juga akhlak batin ya Allah. Apapun yang kami lakukan mohon terimalah, maafkan kekurangannya. Kami sampaikan ini sebagai hadiah kami untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para nabi juga para rasul, para malaikat yang terdekat, para guru-guru kami yang tercinta, para ayah, para ibu kami, juga suami dan anak-anak kami, seluruh santri-santri dimanapun berada. Wabil khusus ila musannifi hadzal kitab al-Ihya al-Ulumuddin Imam Ghazali At-Tausi, Abu Hamid Al-Ghazali At-Tausi rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain. Syai'un lillah, lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bab tentang amar ma'ruf nahi mungkar yang buku ini halaman 191. Sampun mulai kita dulu ya. 191. Amar ma'ruf nahi mungkar. Sekarang yang ini sudah bab amar ma'ruf nahi mungkar sampun punya semua ya. Jilid berapa tuh Bu? Jilid 4 bab apa dalamnya? Bab amar ma'ruf wonten mboten? Nggih, memang buku 4. Alhamdulillah sudah normal. Sudah selesai liburannya ya. Ya 365 amar ma'ruf nahi mungkar. Oke, nggih. Tapi kita ini dulu biar tahu edisi singkatnya. Nanti kalau kita perlu keterangan kita buka yang edisi lengkap ngoten nggih. Bismillahirrahmanirrahim.
Bagaimana hukumnya amar ma'ruf dan nahi mungkar? Halaman 191. Kedua poin tersebut termasuk usuluddin. Usuluddin itu berarti usul itu hukum, asal, ad-din agama, asalnya agama. Ini perkara-perkara yang pokok dalam agama, itu disebut usuluddin. Dengan kedua poin itu terwujudlah tujuan dari pengutusan nabi-nabi. Nabi itu diutus adalah untuk amar ma'ruf, nahi mungkar. Amar itu perintah, ma'ruf itu kebaikan, nahi itu mencegah, mungkar itu keburukan, kemaksiatan. Dalilnya adalah firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wal takun, dan hendaklah ada minkum dari golongan kalian, ummatun, satu umat, satu golongan, yad'una yang akan menyeru kalian, ilal khairi kepada kebaikan, wa ya'muruna dan memerintahkan, bil ma'rufi kepada kebaikan, wa yanhauna dan yang mencegah, anil mungkari kepada kemungkaran. Hendaklah ada segolongan orang yang memang khusus itu. Jadi memang harus ada itu, tidak boleh jelek-jelek semua. Memang harus ada, kita bersahabat 10 orang atau 5 orang gitu, harus ada yang bagian ini, bagian amar ma'ruf nahi mungkar. Diriwayatkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an berkata dalam khutbah yang disampaikannya, ini khutbahnya Abu Bakar. Kita tahu khutbahnya Abu Bakar ini dari mana, Bu? Kan kita enggak kenal sama beliau. Dari mana ini kira-kira? Kan Abu Bakar ya, bukan Rasulullah. Berarti tahu dari mana gini? Dari murid-muridnya Abu Bakar. Ini namanya asar, perkataan para sahabat. Bisakah perkataan sahabat itu dijadikan dasar hukum? Bisa. Karena semua sahabat, terutama sahabat yang 10 orang, dalam hal ini yang kita kenal itu yang 4, itu adalah sudah dijamin ahli surga. Jadi perkataannya itu juga bisa dijadikan dasar hukum. Kita mengakui itu, makanya disebut ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah itu berarti ahlu atau pemilik sunnah. Sunnah itu kebiasaannya Rasulullah, wal jamaah dan juga pemilik kebiasaannya para sahabat. Jamaah itu artinya sahabat. Artinya kata-kata para sahabat itu juga bisa dijadikan dasar hukum. Rasulullah sudah jamin itu. Ikutilah perkataan para sahabatku, karena mereka adalah pengikutku. Ngoten nggih? Ini berarti khutbahnya siapa tadi ini? Abu Bakar As-Siddiq. Berarti bisa dijadikan dasar hukum. Ini namanya asar. Dari mana kita tahu? Dari muridnya Abu Bakar, terus nyampaikan kepada yang lain, terus nyambung. Ini adalah khutbahnya Abu Bakar. Nah kalau gini bagus kita jadikan dasar hukum, jangan yang aneh-aneh. Jangan khutbahnya siapa gitu. Nah khutbahnya sahabat saja yang jelas. Sesungguhnya, ini khutbahnya Abu Bakar, kalian membaca ayat ini dan kalian menakwilkannya. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, alaikum, jagalah, wajib atas kalian, anfusakum, menjaga diri kalian. Nanti itu Bu, sekarang yang ini dulu. La yadurrukum, tiadalah orang yang membahayakan kalian, man, orang-orang, dhalla yang tersesat, idza tadaitum, ketika apabila kamu mendapat petunjuk. Ini Abu Bakar memakai ayat ini seolah-olah bahwa wis jarno sing elek ya jarno elek. Mereka tidak bisa membahayakanmu kalau kamu sudah dapat petunjuk. Disampaikan ayat ini oleh Abu Bakar. Apakah benar maksudnya seperti itu? Terus kata Abu Bakar, sungguh aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma min qaumin amilu bil ma'asi wa fihim may yaqdiru ala ayyunkira alaihim falam yaf'al illa yushiku ay ya'ummahumullahu bi'adzabim min 'indih. Ma min qaumin, tidak ada suatu kaum atau kelompok orang, amilu yang melakukan, yang telah berbuat bil ma'asi, kemaksiatan, zina, minum khamar, tidak sholat, itu kemaksiatan. Wafihim, dan ada di dalam golongan mereka itu, di kelompok mereka itu, man, ada orang yaqdiru yang mampu ala ayyunkira, untuk mengingkari. Mengingkari berarti tidak suka itu.
Ada orang yang mampu sebetulnya untuk melarang. Alaihim atas mereka, falam yaf'al, tapi mereka tidak melakukan. Illa yushiku, melainkan akan menimpa ayya ummahum, untuk mengumumkan Allah bi'adzabin, dengan siksaan, min indi, dari sisi Allah. Kalau ada suatu kaum yang berbuat kemaksiatan, sementara di situ mestinya ada orang yang mampu untuk melarang, tapi dibiarkan, maka Allah akan menyiksa semuanya. Ya ummuhum itu umum atau semua, bukan yang melakukan tok loh. Sekeluarga ada yang berbuat salah, bapak ibu yang mestinya punya wewenang itu kan bapak ibu, membiarkan itu sekeluarga disiksa oleh Allah. Misalkan disiksa itu bentuknya apa? Ya salah satu sakit parah kan semuanya jadi ikut susah. Susah itu sama dengan siksaan. Itu bisa jadi karena ada kemungkaran tapi cuek gitu. Nafsi, urusannya sendiri. Nah itu Allah akan siksa secara umum. Terus berarti kesimpulannya gimana? Nggak boleh kita berpendapat gak bisa mereka itu mengaruhi aku, sing penting aku soleh, mereka ya urusannya sendiri, nggak bisa begitu. Tetap wajib ada namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Detailnya nanti ada di bab-bab bawahnya. Diriwayatkan dari Abi Tha'labah Al-Khashani bahwa ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tafsir firman Allah, tiadalah orang yang sesat itu akan menimbulkan bahaya kepadamu apabila kamu mendapat petunjuk. Tadi loh, la yadurruhum tadi, man dhalla idza tadaitum. Al-Maidah 105. Maka Nabi SAW bersabda. Jadi kalau dulu ada Kanjeng Nabi gitu ya, kan sahabat, kok ngoten ayatnya Gusti, kok kayak cuek gitu ayatnya, ngurus dirinya sendiri. Langsung nanya nih, tanya ya Rasul, apa maksudnya ayat itu? Wahyu turun. Jadi penafsiran ayat ini berdasarkan sabda Rasulullah, langsung tentang ayat itu, gitu. Ini namanya tafsir, bukan berdasarkan mufassir, tapi langsung berdasarkan siapa? Rasulullah. Kata Rasulullah begini, wahai Abu Tha'labah, perintahlah berbuat yang ma'ruf dan cegahlah dari yang mungkar. Apabila engkau melihat sifat kikir yang dituruti. Sifat kikir yang dituruti. Kikir itu sama dengan bakhil. Jadi waktu ada seorang ahli ibadah, kemudian ahli ibadah ini begitu ahli ibadahnya sampai setan tidak bisa ganggu dia. Kemudian setan berubah wujud menjadi ular. Ular yang di tempat sujudnya. Jadi pertama ular ini ngelilit tubuhnya, dia di sholat itu di kakinya di bulet-bulet sama ular, tapi dia tidak takut, tahu bahwa itu adalah setan. Kalau namanya setan pasti tidak bisa gigit. Setan tuh tidak bisa gigit, dia hanya gitu tahu. Nyentuh tuh tidak bisa karena dia beda dimensi gitu, beda alam. Kayak gini loh. Kayak TV 3 dimensi atau kita nonton film 3 dimensi. Kan kayak dor-doroa, tapi kan segar bugar. Nah, kita lihat Batman yang the movie yang itu kan kayak weh, tapi ya rapopo gitu. Seperti itu, setan tuh kayak gitu. Kayak film 3 dimensi. Kita hanya ketakutan diciptakan oleh ilusi kita sendiri dan itu bikinannya setan. Halusinasi, skizofrenia, seolah-olah ada orang membunuh aku, itu setan. Memang itu jebakan setan, membuat kita merasa takut. Ini bilang sama ahli ibadah ini, dia bentuk ular, terus dia tetap sholat, terus dia dalam sujud, tuh di ngarepe, wow itu, tapi dia tetap diginiin sama tangannya, seret, neruskan sujud. Nggak apa-apa ibu, terus gini tuh apakah seolah-olah pegang, tapi sesungguhnya itu hanya seolah-olah. Disingkirkan gini. Orang sholat nyingkirkan ular itu enggak apa-apa, enggak batal. Orang sholat anak kita kemudian di tempat sujud kita agak gini kan tuh enggak apa-apa. Syukur tidak pakai ngomong. Kalau lulu, itu singgarai batal. Ada orang tasnya taruh depan, terus kita sujud, kroso, srit, kita boleh gini, ambil. Atau rebutan tapi enggak sampai ngomong maling. Kalau itu enggak ada batal. Dan asal dada ini masih tetap menghadap kiblat dan tidak ngomong. Bisa tak gitu ngomong? Bisa.
Bisa, saya pernah praktek tuh, waktu soal di Cibogo. Tasku digowo. Terus habis itu, wah ini praktek ini. Ilmu fikih gimana? Tak ambil, dia tak lihat sendiri, tapi nggak pakai ngomong. Udah, taruh, terus pergi. Itu nggak batal, lanjutkan lagi sholatnya. Begitu pentingnya sholat, tapi bahkan gitu pun tidak sampai membatalkan sholat. Nah seperti ini tadi, ularnya diambil, habis itu dia sujud, habis sujud terus ularnya ini bilang, aku meden-medeni awakmu lo gak ngefek. Aku bikin kamu takut, kamu ndak takut. Bikin perasaan seolah-olah ada gunung yang mau menimpa, kamu ndak takut. Itu setan ibu. Sekarang wes kita bersahabat wes, kamu ndak bisa jadikan musuh. Wes kene koncoan ae. Orangnya bilang, lapo koncoan mbek awakmu, aku ra butuh awakmu. Mbok weden-wedene ra wedi lapo aku koncoan mbek awakmu. Ya wes, sampean gak pingin ngerti ya. Engko tak kandhani yo. Nanti tak kasih tahu bagaimana nanti nasib anakmu, bagaimana nasib cucumu sepeninggalmu. Ngapain aku ngurusin nasib anakku? Karena aku sudah meninggal duluan sebelum anakku. Nggak perlu aku berteman sama kamu kalau cuma untuk tahu nasib anakku. Wong aku nggak ada urusan, wong habis itu aku meninggal. Gitu Bu. Kalau ada dukun-dukun yang anakmu jodoh niki, aja percaya. Lapo urusan, nggak urusan. Kalau untuk itu kita harus nyembah si dukun gitu, harus disuruh aneh-aneh, disuruh apa, nggak ada urusan. Gimana saya ini jodohnya siapa, yang ditanya kok sama dukun. Ya dia kan temennya setan gitu. Terus itu tadi bilang gitu ahli ibadah. Setan strategi lagi, piye yo iki. Udah gini wes, ya udah kita berteman nggak bisa, musuhnya nggak bisa. Oke, karena kau begitu baik, aku mau kasih tahu rahasia kepadamu. Rahasia apa? Bagaimana cara aku menyesatkan manusia. Ya wes ngomong wes, nah, gitu sering ngomong. Aku akan menyesatkan manusia dalam 3 hal. Yang pertama ini, kikir. Dikikir itu adalah cara setan untuk menyesatkan manusia. Yang pertama apa? Kikir. Dengan kikir, maka setan akan membuat kita itu merasa seolah-olah masih memiliki sedikit. Kurang yo, sakmene yo. Itu setan. Akhirnya ketika ada orang butuh, kita merasa yang kita miliki itu masih kurang. Sifat itu asli adalah dari setan. Nah, seolah-olah kita jadi kebutuhan tuh kayak banyak dan milik kita cuma sedikit. Itu adalah dari setan. Sudah bilang setan, aku tumbuhkan di hatinya sifat kikir. Dengan cara apa? Dengan membuat seolah-olah miliknya itu masih sedikit. Satu itu caranya itu. Yang kedua caranya adalah aku bikin dia kepingin memiliki milik orang lain. Itu jebakan setan. Kalau sudah paham gini Bu, ada orang punya ini, punya itu, terus di hati kok aku pingin ya, nduwe omah sing kaya iku. Jebakan setan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mengalahkannya sama zikir. Semua rasa ingin memiliki yang sifatnya harta, sifatnya dunia, itu berarti dari setan. Itu akar dari rasa apa tadi? Kikir. Dan kikir itu jebakan setan. Terus yang kedua caranya tadi yang pertama apa Ibu? Ya, sifat kikir. Caranya gimana? Gimana kok bisa kita punya sifat kikir? Diterbitkannya rasa bahwa milik kita cuma sedikit. Yang kedua, dibikinnya rasa kita ingin memiliki milik orang lain. Itu sifat kikir. Bahkan orang yang sudah kaya itu loh, masih kepingin milik orang lain. Berkatan gitu, tego, tuker. Aku tuker sing ijo. Itu karena sifat kikir. Nah, ya, aku biasa nih ngonoi, yo. Seneng jalan-jalan tuh seneng itu lihat-lihat, aku pingin iku, pingin iku. Dipakai orang itu loh, ya Allah kok apik sih, pengen ta, iya. Itu adalah dari setan, ya Allah, aku banget itu, ya itu. Ojo kepinginan milik orang. Makanya Bu, saya akan mencegah itu. Jangan suka cerita tentang kebaikan suami kita kepada orang lain. Marakno wong kepingin, terus banding-banding no. Bojoku ngene, aduh nelongso, bojoku gak ngono lah gitu. Anakku ngene, aduh anakku gak ngono, nelongso.
Dan itu membuat dia tidak bersyukur karena cerita kita. Kalau mau cerita yang gitu-gitu itu lihat-lihat. Lihat-lihat, ini siapa yang kita ajak cerita ini. Kalau orangnya wonge jomblo, wonge barusan cerai, bojoku iku ya Masya Allah, nggak ada orang yang kayak gitu itu. Dia yang masak. Wah. Aku tuh tinggal makan di rumah itu ya. Padahal dia itu dokter, bekerja, tapi dia mau masak buat aku. Padahal dia barusan cerai. Ngono ku jenenge nelongso, itu dosa besar gitu itu karena membuat orang jadi terpuruk. Kan tadi sifat kepingin memiliki milik orang lain. Yang kedua, jebakan setan selain kikir. Yang kedua adalah marah. Yang tiga lah itu tadi. Kita ulangi ya, ulangi. Jebakan setan yang pertama, kikir. Dengan cara apa setan membuat kita pelit? Dengan cara merasa seolah-olah milik kita itu cuma sedikit. Punya duit 1.000, aku pinjem dong, tapi aku lagi butuh. Iya yo, iku lak butuh, iku jebakan setan. Seolah-olah milik kita masih sedikit. Dan yang kedua, dengan cara ingin menerbitkan rasa memiliki milik orang lain. Tomak. Yang kedua, jebakan setan adalah sifat marah, rasa marah. Marah itu juga jebakan setan. Kata setan lagi, ketika dia marah, aku pegang dirinya itu seperti anak kecil main bola. Kita 100% ada dalam kendali setan ketika kita marah. Sudah bukan kita itu. Kita sudah dimainin sama setan seolah-olah anak-anak main bola. Anak-anak dicekeli bal. Bayi loh dicekeli bal itu seneng. Anak gede, anak SD cekelin bola seneng gak? Seneng wis. Bapak-bapak itu seneng. Itu pemain bola itu ya, bapak-bapak. Orang kalau sama bola itu seneng, setan sama marah itu juga seneng. Main dia, dul. Akhirnya kata-kata yang keluar kita ikutin nih. Asem awakmu yo, asem. Pertama masih asem bumbu dapur. Ya. Nggak suwe-suwe binatang apa? Wedus. Loh ganti wedus naik. Itu bola itu, dul. Terus yang ketiga lebih jelek dari wedus. Apa misalkan anjing, loh anjing. Anjing lah haram ah. Nek wedus kan ya, tapi lo wedus iki lo menungso kok di. Tapi itu asli setan itu. Kita lagi marah sama anak kalau kita ikutin setan pegang ubun-ubun kita, terusin dulu. Terakhir owok, pakai fisik. Terus keluar sumpah serapah. Hati-hatin kok nak, mulai kata-kata sakti keluar, itu setan. Gimana caranya kalau sudah dalam keadaan gitu? Pergi, jangan di depan anak-anak gitu. Kita harus pergi kemana? Ke tempat yang ada air-airnya. Contoh kamar mandi. Dan jangan ngomong, karena kita ada dalam kendali setan. Kita pergi itu masih dalam kendalinya dia. Ditututi ambek DE, mangkel masihan. Terus begitu kita wudhu atau kita siram-siram kembang, lan wis teles itu. Atau sikat gigi kumur, gak sido ngomel kan? Ojo disemprot anake, apalagi bojone. Itu salah satu cara efektif itu, yang pakai air, pindah atau pakai air. Dan setan itu terbuat dari api itu pakai air, pengapesannya geni itu pakai air. Marah. Ketika orang marah, aku mempermainkan dia seperti anak kecil main bola. Dan yang ada marah itu pasti penyesalan. Terus ya apa cegak ngamuan? Ya gampang ya aja ngamuan ngono ae. Pokoknya aja ngomong. Orang kalau marah itu jangan ngomong. Orang kalau marah, latihan kalau marah tidak ngomong. Terus lapo? Ngalih gitu. Pindah. Kata Nabi pindah, duduk, berdiri, tidur malah. Sama Nabi disuruh tiduran. Nikin tiduran dikunci lawangnya, digedor-gedor mbak anaknya. Itu aja. Yang ketiga kata Nabi, wudu'o. Terus sholato. Nah. Mukul itu berarti setan yang nomor berapa tadi? 3. Kata-kata enggak mempan sama setan, gol, pro. Kalau suami, cerai, oh wis gol. Tepuk tangan setan, sukses. Misi berhasil. Ibu sudah nyumpain anak, kurang ajar sampai nak, sukses.
misi berhasil. Karena misinya setan itu memutus hubungan antara ibu anak, suami istri, dua orang sahabat. Itu misi utamanya setan. Nggak seneng setan itu kalau suami istri rukun tuh nggak seneng. Nggak seneng. Anak berbakti ibu baik sama itu setan nggak seneng. Pokoknya setan tuh pengen mutus. Begitu putus kan amal kita habis, Bu. Karena kita putus hubungan sama Allah. Tapi begitu kita minta maaf, balik lagi. Balik lagi. Jadi yang ketiga, jebakannya setan. Satu tadi kikir, yang kedua marah, yang ketiga mabuk. Mabuk. Dengan mabuk, maka seluruh pintu kejahatan itu dibuka lebar-lebar oleh setan. Orang mabuk itu ya zina, ya mesuh, kadang murtad, kadang kafir. Dan tidak ada harga dirinya sama sekali. Muka nyungsep di got itu loh, tidak kerosok. Kenapa? Ya itu setan memang, setan sudah di luar manusia, tapi itu sudah perbuatan setan. Mabuk itu perbuatan setan. Nah itu jebakan setan. Kikir. Nah sekarang kalau kita lihat, ini sekarang apabila engkau melihat sifat kikir yang dituruti, wong ki boleh kedonyan gitu. Kalau untuk hal-hal baik itu medit banget. Tapi kalau untuk hobi itu cek lomannya. Beli Harley itu 200 juta, 300 juta, 500 juta, oke. Beli kaosnya saja itu, gak ono regane 50.000, kaosnya itu 500 kaos, 500, oke saja itu dilakuin. Itu berarti kikir yang diikuti. Kok bisa? Ya karena untuk kebaikan tidak segitu, tapi kalau untuk hal yang sifatnya nafsu bisa mahal-mahal. Kalau sudah seperti itu kata Nabi Muhammad, yang kedua, hawa nafsu yang diikuti. Hawa nafsu yang diikuti, orang dikendalikan oleh nafsunya sendiri. Tujuan aku hidup adalah cari happy, golek seneng. Di semua orang wis menjalankan apa saja terserah, ngapain saja, pokoknya Tuhannya adalah nafsunya. Ada tak gitu itu? Ada. Itu namanya kalau faham gitu hedonisme. Hedonisme itu faham yang lebih mengutamakan kesenangan atau nafsu. Jajan itu pokoknya seduino jajan tok. Wis jajan tok wis. Jepang, Thailand, Korea, semua restoran didatengin. Mari ngono Malang, sedino. Ning Pak aku daripada muring-muring mending aku mangan. Mangan kudu sing larang-larang, nek mangan gak larang aku jek muring-muring. Nafsu yang diikuti itu adalah jebakan setan. Kemudian serta dunia yang diutamakan. Dunia diutamakan daripada akhirat. Dan kebanggaan seseorang atas pendapatnya. Ini sekarang nih kayaknya itu semua udah sekarang nih udah kayak gitu. Pendapatnya sendiri yang paling benar, yang lain salah gitu, yang lain salah. Kita enggak boleh tak gitu itu. Bukannya kita harus begitu, menganggap pendapat kita sendiri yang benar. Abu Bakar saja loh. Abu Bakar itu kan rajanya mujtahid, sahabat terpilih. Kata Nabi Muhammad, seluruh iman penduduk dunia itu ditimbang, masih tinggian imannya Abu Bakar. Itu Abu Bakar bilang gini ya, kalau aku salah, tegurlah saya. Berarti Abu Bakar merasa dirinya masih mungkin punya salah kan? Ya. Kok bisa menganggap dirinya sendiri benar, yang lain salah. Abu Bakar saja masih menganggap dirinya mungkin salah. Imam Maliki, gurunya Imam Syafi'i. Imam Maliki. Imam Syafi'i itu yang itu loh Bu, pernah saya cerita di sini ya, yang jambu golek halal itu loh. Jambu dicokot, kemudian dia cari jambu siapa nih, itu loh. Terus ketemu dengan Bapak Syekh itu Pak Tua, ini jambu nih panjenengan nggih. Kula mantun nyokot, kula nyuwun halale nggih. Ora iso iki lho. Lho kok mboten saged, ana syarate. Napa syarate? Kowe gelem syarate? Nggih purun, syukur panjenengan purun ngalalaken jambu sing pun kula cokot. Yang sudah diperut ini dengan halalaken. Apa itu syaratnya? Kamu harus jaga kebun saya 2 tahun. Ndak digaji. Jogon Siramono, jadi tukang kebun. 2 tahun ndak digaji. Bayarane jambu sak cokot. Mana ada sekarang gitu. Mau dijalanin. Begitu selesai 2 tahun,
Sampun nggih Pak Syekh, pun kali tahun niki genep, pun nggih pun halal nggih ora iso. Masih ora iso ya Allah. Tapi demi bahwa tidak boleh darah saya ini katutan sesuatu yang haram. Ada syarat lagi, nggih pun. Apa syaratnya nopo syaratnya? Sampeyan kudu gelem kawin mbek anakku, nggih. Tapi anakku buta, nggih. Anakku lumpuh, nggih. Anakku tuli, nggih. Anakku sing nemen iki bisu, nggih. Digitukan tuh Mas nggih, demi segigit jambu yang halal. Ya wes nek ngono sampean kudu gelem kawin, nggih. Dinikahin, diakadkan tanpa setahu si perempuan. Jadi bapak itu boleh nikahin anak. Nih anaknya baik memang ya, kalau kita ya wah, sama Pak, sampeyan sing kawin Pak, ojo aku. Sing seneng lak sampean Pak. Ojo aku Pak. Mau si anaknya tanpa setahu anaknya dinikahkan, sudah selesai akad ditemukan ternyata cowok antik wes. Terus keluar lagi dari kamar. Mboten saya kelintu. Mboten iku. Mboten buta saya. Mboten bisu, saged ngomongi wau assalamualaikum ngoten ni. Mboten saya mboten. Terus ayu wau karena takut keliru. Terus saya tersenyum. Ya bener nggak keliru. Iku ngono buta soalnya nggak pernah lihat apa-apa selain Quran. Dia nek kamar tok, nah anakku ini gak tahu metu. Gak tahu tebar pesona. Jadi meribate buta. Bisu nak ngaji tok nak, gak tau metu ngaji tok, hafal Quran deh, hafal hadis, jadi ngaji tok, kaya wong bisu omongannya cuma Quran. Lumpuh nak, ndak pernah kemana-mana, ndak tak suruh ngapa-ngapain, tak simpen di jero kamar, putih karena di jero kamar tok, panjenengan di jero kamar tok ono yo putih ling, nggak muka tok tapi putih, seluruh jadi putih, terus lumpuh. Bisu ya itu tadi, tuli tidak pernah dengar apa-apa dia. Akhirnya menikah. Bapak ini namanya Idris. Yang halal, yang gigitan, yang gigit jambu tadi namanya Idris. Terus hamil, ibunya ngaji terus. Begitu 9 bulan tidak lahir. Ya tidak protes. Enggak protes nang dokter ndak. Ya napa niki dok? Ya napa niki dok? Dilakoni ya ngaji ya. Sampai setahun belum lahir. Bapaknya ndak protes, ibunya ndak protes, sama Allah ndak protes. Terus ngapain? Ngaji ya. Ngaji terus, 2 tahun belum lahir. 3 tahun, lah kita betapa protesnya Bu. Bayang nonggowo drum band 2 tahun. Ngene-ngene terus. Sangang wulan wis aduh pedot gegerku loro kabeh. Itu sampai 4 tahun. Baru tahun yang keempat itu lahir. Begitu lahir umur 2 tahun sudah khatam juz 30. 2 tahun. Boten 20 tahun, 2 tahun. Umur 7 tahun khatam 30 juz. Keluar kepala 30 juz. Terus sama ayahnya dipondokin, sama Pak Idris wis tak pondok nona, wis cukup ndek oma. 7 tahun mulai dipondokkan. Mondokkan anak itu memang umur 7 tahun. Mondok di mana? Di Imam Malik. Yang mau ceritain tadi tuh, di Madinah. Mondoknya di Madinah. Mondok di Imam Malik umur 15 tahun. Oh, umur berapa tadi mondoknya? 7. 5 tahun mondok hafal Al-Muwatta. Al-Muwatta itu kumpulan hadis karyanya Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i ini. Imam Maliki sudah ngajar, Imam Syafi'i baru mondok di Imam Malik. Sudah khatam kitabnya Al-Muwatta, itu isinya apa? Isinya ratusan ribu hadis, bukan puluhan. Ratusan ribu hadis, hafal bukan cuma matan atau isinya, tapi pelesanatnya. Dari siapa sampai ke Rasulullah. Itu si Muhammad, namanya ini Muhammad. Nama anak ini tadi Muhammad. Terus umur 15 tahun karena sudah hafal Quran dan tafsirnya, hafal hadis dan asbabul wurudnya, maka umur 15 tahun beliau sudah sah sebagai al-mujtahid. Sudah boleh memfatwakan sesuatu haram, halal, mubah, rukuh, makruh, sunnah. Umur berapa?
15 tahun. Siapa dia? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kita kenal sebagai Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Kok bisa secerdas itu? Bapaknya panganane halal. Sak cokot ae diwangi kerja rodi berapa tadi? 2 tahun. Gak protes, pun dibayarane 2 tahun, mboten dibayar. Ndak, demi kehalalan, nebus dosa sak cokot yang haram gitu. Itu bapaknya begitu, ibunya juga buta tuli bisu. Makanya anaknya juga itu mujtahid umur 15 tahun. Itu ceritanya Imam Syafi'i. Nah, yang ini tadi kan Imam Syafi'i, ya kenapa ini hubungannya sama ini? Imam Syafi'i itu pernah bilang begini, untuk saat ini apa yang tak ungkapkan benar. Apa tadi halal, haram, kan yang kita pahami sekarang kan mazhabnya Imam Syafi'i. Cara wudunya begini boleh, cuma gini apa nih? Gini. Pegangan laki perempuan, apa? Boleh apa enggak? Membatalkan wudu. Suami istri membatalkan wudu, itu pendapatnya Imam Syafi'i. Orang yang kayak tadi loh, yang 15 tahun sudah bisa memfatwakan. Yang kita ikuti itu beliau. Jadi gak usah golek hadisnya dewe. Beliau yang bilang, beliau sudah tahu hadisnya. Loh, beliau itu umur berapa tadi? 12 sudah hafal hadis kok. Bukhari Muslim itu ya jauh setelah Imam Syafi'i. Bukhari Muslim itu generasi setelah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu di Madinah, mondoknya di Madinah. Jadi lah Imam Bukhari itu tahun 900-an. Kalau ini masih tahun 200, 150 sampai tahun 200. Ini Imam Syafi'i. Kalau Imam Bukhari, Imam Muslim itu tahun 900. Jadi ya enggak kenal karena memang generasi di bawahnya. Solehan mana? Ya soleh Imam Syafi'i lah. Orang lebih dekat kepada Rasulullah. Kemudian apa tadi? Terus beliau bilang gini, yang tak katakan sekarang ini benar. Nanti kalau kemudian ada pendapat yang baru, yang lebih benar, kalian boleh ikuti. Tapi yang bertanggung jawab sama Allah nanti, ya ini, ya aku. Beliau sudah gitu, bilang gitu. Mungkin saja kebenaran ini nanti ada yang tidak benar. Mungkin saja itu beliau ngomong gitu. Tidak merasa dirinya yang paling benar. Itu Imam Syafi'i. Di kita enggak boleh, kita ini muridnya Imam Syafi'i, gak oleh nganggap diri kita benar. Mungkin sampean benar, tapi sementara yang tak yakini sekarang ini yang tak jalanin. Karena Imam Syafi'i bilang seperti ini. Nah, itu tadi Imam Syafi'i. Sekarang kalau sudah kebanggaan atas pendapatnya sendiri sudah begitu, kemudian maka hendaklah Abu Sa'labah engkau andalkan dirimu dan tinggalkan orang awam. Maksudnya, ya wis rekenen dirimu sendiri saja, gak usah ngereken orang awam. Kalau sudah seperti ini. Tapi sekarang ini kan tidak seluruhnya begitu kan. Apakah semua orang sak Malang ini ngikutin hawa nafsunya? Ya ora. Kalau kita sekarang nih Majelis Lentera kalau ngikutin hawa nafsu lapo ngaji. Mending jalan alan-alan. Mending turu, mending lainnya. Tapi kita kan enggak jalanin ngaji, berarti kan tidak semuanya mengikuti hawa nafsu. Jadi kita enggak boleh pakai yang ini. Enggak boleh pakai hadis ini, sering dipakai oleh golongan-golongan tertentu yang nganggap semuanya itu orang awam selain dia gitu. Jadi nganggap Indonesia ini sudah sangat dituhankan oleh nafsu. Sesungguhnya dari belakangmu timbul fitnah-fitnah seperti potongan malam yang gelap. Nanti kalau sudah masa ini, kalau saya bayangkan masa ini tuh kayak pemerintahan dipegang oleh 100% PKI gitu loh. 100% menteri-menterinya PKI semua, sholat enggak boleh. Ya sudah begitu. Sudah tiap hari di istana itu pesta-pesta, datengin perempuan-perempuan. Sekarang kan enggak toh. Ada menteri agama yang Islam. Kan ada tuh menteri agama. Kok kita bilang ya ini belum gitu. Enggak kayak gini. Zaman ini belum datang ke Indonesia. Enggak tahu kalau negara lain. Kalau Indonesia ini dereng. Tidak berlaku darurat ini. Darurat urusan awakmu dhewe ae, gak usah ngurusi wong liya. Enggak berlaku itu. Belum berlaku seperti itu. Potongan malam yang gelap. Orang yang berpegang pada agama seperti yang kamu lakukan akan mendapat pahala 50 orang dari kalian. Ya, mewakili 50 orang karena situasinya sudah seperti tadi.
Nah kita tidak boleh menganggap begitu karena sekarang itu masjid ya masih rame. Orang apa namanya istighosa ya masih di mana-mana. Bahkan Pak Jokowi aja ya kadang menghadiri tahlil loh. Berarti kan masih acara kenegaraan ada Isra Mi'raj di istana, di Istiqlal itu berarti kan agama masih. Nah, jadi nggak bisa kita pakai dalil seperti ini. Artinya apa? Artinya kene ojo ngurusi diri sendiri, tetap harus mengurusi orang lain. Ngoten nggih? Oke, kita lanjutkan sekarang. Rukun amar ma'ruf. Karena amar ma'ruf itu hukumnya wajib. Jadi amar ma'ruf itu salah satu jenis ibadah. Di amar ma'ruf itu ibadah, seperti halnya sholat itu. Amar ma'ruf itu ibadah, seperti halnya apa tadi? Sholat. Jadi ada rukunnya. Sholat juga ada rukunnya, zakat ada rukunnya, haji ada rukunnya, amar ma'ruf juga ada rukunnya. Baru tahu ya Bu ya? Loh, no ya rukunnya ada. Apa rukun amar ma'ruf? Punya 4 rukun. Yang pertama penegur. Penegur, harus ada yang menegur. Nanti ada syaratnya menegur itu apa. Yang kedua, orang yang ditegur. Ya mesti, ini gono wong sing ditegur ya, tak ngomong dewi. Ada orang yang ditegur. Dan yang ketiga, ada kemungkaran atau perbuatannya itu ada tampak itu. Nanti ada syaratnya. Tidak selalu semua orang itu kayak anak kepada orang tua. Berlaku enggak ini? Kayak ini nanti ya, rukun penegur. Rukun amar ma'ruf yang pertama kan penegur. Syaratnya penegur apa? Bolehkah anak menegur orang tua? Boleh enggak? Boleh, tapi cuma berlaku 2. Jadi teguran, yang rukun yang keempat teguran. Teguran itu ada 4 level. Ada kata-kata, ada nasihat-nasihat, terus perbuatan yang baik, ada paksaan, ada caci maki, ada paksaan. Jadi teguran itu ada 4 macam. Nah, anak ke orang tua ra oleh. Gak boleh anak sampean niku Pak koyo wong kafir, Pak, gak gelem sembayang. Oh, itu gak oleh. Sampean mlebu neraka, Pak. Enggak boleh. Kalau bapak kita sampai tua enggak sholat, kita enggak boleh gitu. Karena kalau anak ke orang tua itu berlaku 2 tingkatan. Cuma apa itu yang pertama? Ta'rif. Ta'rif itu memberitahu. Dan yang kedua, menasehati dengan kata-kata yang baik. Itu tok yang berlaku. Enggak boleh maksa, enggak boleh mencaci. Memang teguran ada kalanya paksaan. Itu penguasa kepada rakyat. Nah, jadi kalau anak istri ke suami juga begitu, seperti anak ke orang tua, cuma 2 tok. Awas loh Mas, sampean gak sembayang gak tak kei engko bengi. Ora oleh. Itu paksaan, ancaman. Jadi kalau istri negur suami yang boleh cuma apa tadi? Yang pertama, memberitahu. Salat itu wajib Mas, jadi ngaji mau. Nek gak salat iku sakno meneh awak dhewe iki lara-laron. Nah, gitu-gitu. Dongane gak mustajabah, ditolak amalnya. Memberi tahu. Yang kedua, menasehati, tolong sampean sholat toh dengan kata-kata yang baik. Gak boleh yang ketiga, mencaci, sampean tuh kayak wong kafir Mas. Gak boleh. Sampean dhewe sing kafir Dek, ngono. Berarti sampean kafir Dek soalnya gelem kawin ambek wong kafir lho, lak diwali. Yang enggak boleh. Cuma 2, kalau rendah istri ke suami itu cuma 2. Cuma itu toh, ngancam juga enggak boleh. Sampean tak delok yo. Nek gak gelem nang masjid prei seminggu. Wah. Nek ping pindo Mas gak nang masjid prei 2 minggu. Wah. Nek ping 3 prei 3 minggu. Itu ancaman, tidak boleh. Kita mesti tahu ini, gak boleh istri mengancam suami meskipun sifatnya nahi mungkar. Habis itu kita apa tuh? Pokoknya katokan rapat. Oh, digembok. Enggak, kapan enggak sembahyang kok, enggak wis, enggak boleh, enggak boleh. Terus rukun yang keempat, teguran. Jadi yang pertama harus ada yang negur, yang kedua ada orang yang berbuat mungkar yang ditegur, yang ketiga ada perbuatannya, tampak perbuatannya, dan yang keempat tegurannya. Itu rukunnya amar ma'ruf. Tidak boleh misalkan kita gini, katanya orang dia tidak mau bayar zakat, aku kudu moro nanggone, itu tidak boleh. Kan harus ada perbuatannya tadi, kita melihat sendiri bahwa dia tidak bayar zakat.
Kita melihat sendiri bahwa dia tidak sholat. Kita melihat sendiri bahwa dia zina. Kalau katanya orang enggak. Bahkan CCTV itu loh enggak bisa dipakai dalil. Karena itu termasuk tajassus gitu, mencari. Orang zina tapi di kamarnya sendiri, ditutup rapat, kita enggak oleh. Tok tok tok. Ayo, enggak oleh. Enggak boleh gitu. Kecuali dia mengaku. Sekarang syaratnya. Adapun si penegur syaratnya, yang negur ini syarat menegur harus muslim. Orang kafir tidak boleh menegur, tidak sah tegurannya. Yang boleh menegur adalah orang muslim. Orang muslim. Yang kedua, mukallaf. Mukallaf itu apa? Mukallaf itu berarti Islam, baligh dan berakal. Anak kecil boleh nggak negur orang tua tadi? Nggak sah tegurannya. Makanya dia berlaku cuma 2 tadi, bukan menegur sifatnya. Jadi harus mukallaf, wis baligh dan berakal. Wong gendeng ora oleh nglarui wong waras. Terus termasuk di dalamnya perseorangan dan tidak disyaratkan harus ada izin. Menegur itu syaratnya tidak harus ada izin. Enggak boleh pegang surat gitu, enggak. Pokoknya asal melihat, ya itu ada rukun tadi, itu sudah boleh menegur. Syarat kedua adalah Islam. Menegur pertama Islam. Maksudnya apa? Mukallaf itu baligh, berakal dan Islam. Syarat kedua adalah Islam. Maksudnya harus Islam karena ia membela hukum Islam. Maksudnya gimana sih? Yang boleh ditegur itu adalah perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum Islam. Contoh zina, mencuri, minuman keras, tidak sholat, tidak zakat, itu kan berarti melanggar hukum Islam. Bagaimana saya bisa menegur kalau saya tidak Islam? Wong yang dilanggar itu adalah syariat Islam. Jadi syaratnya menegur harus Islam. Mereka berselisih tentang syarat keadilan. Maksudnya gimana? Ada lagi syarat adil. Syarat adil. Jadi Islam, mukallaf, terus adil. Nomor 3 adil. Yang negur itu orangnya harus adil. Adil itu apa? Adil itu berarti orang itu sendiri dikenal sebagai orang baik, tidak pendosa gitu loh. Ahli zina negur, ojo zina lo ya lo, gak sah. Dek dewe zina gitu. Jadi adil itu memang disyaratkan dalam hal-hal yang berkaitan dengan kayak saya pezina. Kemudian saya negur orang agar tidak zina, padahal saya masih dalam keadaan zina. Sah enggak teguran saya? Enggak, karena saya ini sifatnya fasik. Lawan katanya adil itu fasik. Orang yang negur itu harus orang adil. Islam, enggak sekedar Islam, dia juga adil, bukan orang fasik. Berarti seorang yang pendosa itu tidak sah tegurannya. Sah kalau kepada orang yang di bawahnya. Misalkan pezina negur pemabuk dan pezina. Dosanya dia enak luwih gede soalnya dosanya loro, dosaku siji, ya itu sah. Itu. Syarat keduanya sudah. Sebagian ulama tentang keadilan ini diperselisihkan. Sebagian ulama mensyaratkannya berdasarkan firman Allah. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman. 5, kenapa? Taquluna engkau berkata, ma sesuatu la taf'alun yang tidak engkau lakukan. Jadi artinya adil itu berarti syaratnya saya juga melakukan. Baru saya boleh negur. Saya enggak zina, makanya saya berani menegur orang yang zina. Itu dalilnya ini. Berarti adil sebagai syarat untuk menjadi orang yang negur. Ihtisab. Dan firman Allah Ta'ala, Allahumma sholli alaihi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Atamuruna, kenapa kamu menyuruh an-nasa orang-orang bil birri untuk berbuat baik? Wa tansawna, sedang kau melupakan anfusakum dirimu sendiri. Wa antum dan engkau tatluna membaca al-kitab kitab. Kenapa kamu menyuruh manusia sedang kamu melupakan dirimu sendiri? Berarti di sini orang kalau negur itu harus adil.
melakukan, baru boleh menegur. Nah, terdapat banyak kabar mengenai hal itu. Di antara para ulama, tapi juga ada yang berpendapat, oh enggak perlu harus adil. Ini, di antara para ulama ada yang berpendapat bahwa tidak disyaratkan keadilan. Dan itulah yang benar, karena sesuai ijma ulama tidak disyaratkan kemaksuman. Sebabnya ialah, kenapa kok tidak disyaratkan keadilan? Sebabnya ialah para ulama berbeda pendapat tentang kemaksuman nabi-nabi dari dosa-dosa kecil. Maka bagaimana dapat diharamkan kemaksuman bagi orang lain? Kemudian hal ini menyebabkan ditinggalkannya perbuatan ini karena tidak adanya syarat ini. Betapa jauhnya bila ia minum khamr dan melarang orang lain meminumnya. Maksudnya ini gimana? Jadi ini berarti begini. Kalau adil itu berarti diartikan sebagai tidak fasik sama sekali. Saya orangnya adil, berarti tidak berbuat dosa sama sekali. Makanya tidak harus ada syarat adil. Enggak ono wong sing enggak dosa gitu. Berarti kalau harus ada syarat adil berarti orang tidak akan pernah amar ma'ruf. Wong aku sendiri tidak adil. Makanya sebagian ulama enggak perlu syarat adil. Nah, yang tadi syarat adil, karena kenapa kita ngomong padahal kita tidak melakukan. Paham ya gini ya? Maka kemudian Imam Ghazali wis gak usah syarat adil wis. Atau syarat adil tapi adil tidak bermakna tidak melakukan dosa sama sekali. Ngerti nggih Bu nggih? Nggih. Jadi syarat adil ini masih opsional pilihan. Ada yang mensyaratkan, ada yang tidak. Ini kayak gini loh Bu. Sekarang puasa sunnah. Tolong ya, ini Syawal, sebaiknya kita puasa sunnah Syawal. Sementara saya enggak puasa. Saya boleh tak ngasih tahu nyuruh orang puasa kalau saya enggak puasa? Boleh enggak ngasih tahu? Boleh kan? Enggak boleh apa boleh? Ya boleh. Tapi kalau saya gini, puasa Syawal ya kayak saya ini loh, saya sudah puasa Syawal. Padahal saya enggak puasa. Nah itu bohong saya. Tapi kalau saya menyuruh orang berbuat puasa, enggak apa-apa. Nah yang kayak gitu itu untuk ulama yang ini, oh berarti enggak ada syarat adil dong, buktinya saya sendiri enggak puasa. Ngoten. Jadi tidak perlu menunggu jadi baik untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ngoten lho. Ngejak orang ngaji ku gak apa-apa. Aku dewe lo kadang-kadang ngaji, kadang enggak apa-apa, ajak aja. Ajak-ajan itu memancing diri kita agar melok ngaji. Kita belum kudungan, nyuruh anak kita kudungan, boleh enggak? Ya boleh, enggak apa-apa, tapi manut apa ndak ya wallahu a'lam. Nak kudu ngono nak, mama dene enggak kudungan, ojo tiru mama, kan gitu. Ya aku tiru mama ya, beda lagi. Ya. Itu tadi, jadi syarat keadilan seperti itu. Ia berkata, ini orang yang minum khamr berkata, aku punya 2 tugas. Kalau orang minum khamr, sementara dia melarang orang lain minum khamr. Kemudian dia bilang, aku punya 2 tugas. Yang pertama, berhenti dari minum khamr. Tugasku jadi 2 dong. Pertama leren, yang kedua melarang. Nah, kecuali kalau gitu, berarti itu dia beranjak menjadi orang yang adil. Saya enggak kudungan, nyuruh anak gadis saya kudungan. Gimana dong, saya punya 2 tugas. Pertama kudungan, yang kedua nyuruh kudungan. Sing dilakoni dhisik sing ndi? Kudungan sih. Lagak ngongkon-ngongkon mari ngono ya. Coba kita baca ini. Aku melakukan salah satunya dengan harapan mendapat taufik untuk yang kedua, dengan meninggalkan dan mencegah orang kafir melakukannya, karena ia akan mengganggu orang-orang muslim. Nah, berarti dia tetap kok tuh. Ini tetap aku melakukan mencegah orang, tapi sing tak kongkon iku wong kafir. Bukan orang Islam. Orang kafir yang tak larang minum khamr. Kenapa? Kalau orang kafir itu minum khamr, dia mabuk, dia mengganggu orang Islam. Gitu. Jadi tetap dia lakukan meskipun dia sendiri masih minum. Tapi dia berharap aku melakukan melarang orang kafir, berharap semoga Allah ngasih saya taufik. Taufik itu kekuatan untuk berbuat baik agar saya bisa berhenti minum. Loh, ayo. Berarti boleh enggak ngasih tahu anak-anak tadi? Boleh. Semoga nak, mari ngene gak usah ngomongin anaknya tapi. Nak sampean pakai kudung, muga-muga Gusti Allah nguati mama esok kudungan. Oh jangan gitu. Itu jarak dosa yang dijarak. Nak sampean pakai kudung ya. Lah mama kok enggak pakai? Ya mama ini dosa nak. Mama juga pokoknya berdoa semoga Allah segera kasih mama bisa pakai kudung. Tapi sampean kudung ngono.
Sampeyan kudu ngono, cek gak nambahi dosane mama lho gitu. Mama tambah dosa, ya wis wae nak dosae mama ojo ditambahi. Gitu enggak apa-apa. Jadi kita melarang orang lain atau mengajak orang lain, mudah-mudahan Allah kasih kita taufik agar kita melakukan hal yang sama. Sing ngejak ngaji tambah gak melok ngaji, gak ngena iki. Lho ngena karena dia ngejak ngaji. Gitu loh. Semoga dengan pahalanya yang diajak ngaji itu dia dapat pahalanya berwujud kekuatan dari Allah juga untuk rajin ngaji. Nah, gitu. Jangan membatasi diri, menunggu jadi baik dulu untuk ngajak orang jadi baik. Yang penting nggak bohong tadi loh, kayak aku ngene loh, nggak usah gitu. Itu namanya bohong. Orang Muslim melakukan itu, paham maksudnya alinea tadi ya Bu ya? Ya, jadi itu orang minum khamr, dia melarang orang kafir untuk minum khamr. Terus dia berharap Allah ngasih taufik agar dia bisa berhenti minum khamr. Orang Muslim melakukan itu. Sekarang orang Muslim lalu mencegah orang-orang dengan ancaman dan gertakan serta pukulan sebagaimana layaknya dalam segala sesuatu. Hal itu tidak berbeda dengan raja dan imam serta lainnya. Maksudnya orang Muslim minum, lalu dia mencegah orang pakai ngancem. Kan level yang ketiga itu ancaman serta paksaan pukulan tadi. Ya boleh apa enggak? Tetap boleh gitu, tetap boleh. Kan tidak ada syarat saya sendiri harus melakukan gitu. Kan tidak ada syarat, kan kita pakai pendapat yang enggak ada syarat ini tadi. Jadi boleh. Hal itu tidak berbeda dengan raja dan imam serta lainnya. Cuma itu tadi diturut atau enggak ya? Wallahu a'lam. Setiap orang yang melakukan perbuatan yang tidak patut harus ditegur. Hal itu ditunjukkan oleh riwayat bahwa Marwan bin Hakam berkhutbah sebelum sholat di waktu hari raya, ini sahabat Nabi. Maka seorang laki-laki makmumnya ini berkata kepadanya, sesungguhnya khutbah itu sesudah sholat. Marwan menjawab, biarkan itu hai fulan. Jadi ini jamaah negur, di khotibnya sedang khutbah, Pak khutbah niku nek riyo mboten sak niki tadi sholat, sebelum sholat khotibnya naik, ditegur sama Pak mboten ansal khutbah niku mangke nek mantun sholat. Sama ya khutbah biarin enggak apa-apa. Kan orang terus gak sopan, khotib kok diinterupsi itu. Tapi dia bilang enggak apa-apa. Berarti boleh menegur khotib orang lain karena memang salah. Sholat itu khutbahnya sebelum atau setelah Ibu? Setelah itu pelajaran kemarin waktu Ramadan. Maka seorang laki-laki berkata kepada ini sudah tadi, biarkan itu hai fulan, jadi boleh. Maka Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata, adapun orang ini maka ia telah menunaikan kewajibannya. Si makmum tadi sudah melakukan kewajibannya, menegur khotib yang salah tempat. Rasulullah SAW bersabda kepada kami, nah ini dalilnya, marro'a minkum mungkaron falyungkirhu biyadihi wa illam yastati' fabilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Ini di kitab Arba'in Nawawi ini. Marro'a, barang siapa yang melihat, telah melihat, ro'a itu fi'il madhi, telah. Barang siapa yang telah wis ketok sudah melihat, minkum dari kalian semua, mungkaron sesuatu yang mungkar. Mungkar itu berarti sesuatu yang tidak pantas. Ya maksiat, ya tidak pantas, itu mungkar. Orang anak kecil muda-muda di embong, itu bukan maksiat karena tidak dosa, tapi gak pantas. Atau mungkar. Imamnya sholat, makmumnya semua rapi pakai sorban, imamnya gundulan kaosan. Nah, itu tidak ma'ruf atau tidak pantas, tapi tidak maksiat. Sholatnya sah, tapi tidak ma'ruf atau tidak pantas. Wong imam kok gak kopiahan, sementara makmumnya rapi. Imam kok pakai kaos. Ibu, anak-anak kita dibiasakan kalau sholat jangan pakai kaos pendek ya, biar ada bedanya sama main bola dengan sholat gitu. Kalau dia lagi pakai kaos bola suruh ngapisi baju koko, di sholat kok Ronaldo. Oh, ya. Ronaldo sembahyang rek, alhamdulillah tobat. Jadi ada baju yang
baju koko gitu buat sholat. Jadi anak menganggap aku ini ketemu Allah gitu. Bukan sesuatu yang remeh tapi sesuatu yang besar. Kalau bapaknya enggak gitu, ya itu tadi loh Bu, amar ma'ruf nahi mungkar tadi loh. Bapak sendiri enggak gitu. Ojo tiru bapak. Sing bener iku sholat pakai baju yang rapi. Bapak kok enggak gitu? Dongakno bapaknya nanti bisa rapi gitu. Tidak ada syarat itu tadi. Syarat lainnya, ini nih ya, mana tadi? Mungkaran, kalau melihat kemungkaran, mungkar tadi apa maksudnya mungkar Ibu? Sesuatu yang maksiat dan tidak pantas. Itu mungkar. Falyungkirhu, maka hendaklah ia mengingkarinya, menolaknya biyadihi, dengan tangannya. Fa illam yastati', falyungkiruhu itu maksudnya mengingkari, menolak, mencegah. Bisa diartikan mencegah, itu mencegah aja. Di hadis yang lain falyughayyir gitu, maka ubahlah. Kalau ini bukan fal yughari tapi fal yungkir, maka tolaklah atau cegahlah. Fa illam yastati, jika ia tidak sanggup, fabilisanih, maka dengan lisannya. Kalau enggak sanggup dengan tangan itu maksudnya dengan apa? Dengan kekuasaan, dengan peraturan, dengan kemudian kalau dia minum gitu ya diambil botolnya. Kalau anak kita main HP terus, sementara nak sholat kita boleh ambil HP-nya. Itu kekuasaan tuh. Kita ke anak itu punya kuasa, boleh. Kita ke anak boleh begitu. Berarti itu termasuk level yang keberapa tuh? 4, paksaan. Tapi kalau nanti tak buang HP-nya, itu ancaman. Nomor 3. Lebih enak mana? Lebih efektif paksaan tadi, ambil aja HP-nya. Terus dia mencoco, gak apa-apa. Engkau ini anak waktu dikandani. Yang penting dia sholat dulu, biarpun sholatnya sambil mencoco, enggak apa-apa. Loh ngapain Bu sholat sambil mencoco? Daripada enggak sholat. Sholat mencoco itu sah. Enggak ada sholat sambil enggak mencoco. Yang penting rukun syaratnya terpenuhi dan lakukan dengan jamaah. Dengan jamaah Allah memaklumi ke mencoconya. Gitu. Pegel deh lagi main di Jadi jangan takut ya Bu ya, jangan takut sama anak-anak. Kita ini orang tuanya, harus punya power kalau sama anak-anak. Jangan ojo wedian anak itu, jangan takut Bu. Jangan takut. Anak saya kok digitu kan ya bisa ngelawan, jangan takut. Asal kita ini perintah Allah itu. Ini perintah Allah, sholat ini perintah Allah. Jadi enggak apa-apa gitu tuh, enggak apa-apa. Asal kita sendiri sombot gitu. Ya nyukupi, ya kita sendiri juga sholat. Nah kita sendiri enggak sholat ya. Kalau bapaknya, bukan bapaknya loh kita, yang ngejak ini kan kita. Wis bapaknya enggak apa-apa wis. Beda urusannya beda. Kalau kita ke suami kan enggak boleh ambil HP-nya. Coba HP-nya Mas, kan enggak boleh. Karena itu termasuk paksaan tadi kan enggak boleh. Kalau sama anak-anak boleh. Fa illam yastati', kalau tidak mampu dengan kata-kata, jadi yang pertama dengan paksaan, yang kedua dengan kata-kata nasihat. Fa illam yastati', kalau tidak mampu menasehati, fa biqalbih, maka dengan hati. Hati itu nyeru hati tok, ya Allah, kok ngono ya gitu. Nyeru hati tok, benci saya dengan tidak sholatnya. Kalau kita ke suami itu loh, fa biqalbih, dengan tangan raiso karena aku bojone. Kan enggak boleh memaksa. Dengan nasihat sudah, didoakan sudah, habis itu fabiqol bi dengan hati. Wadzalika, itu mengubah atau melarang dengan hati itu adhaful iman, selemah-lemahnya iman. Tapi masih iman. Kok bisa disebut selemah-lemahnya iman? Karena wedi gitu. Takut marah, berarti ada takut itu berarti lemah gitu. Orang penakut itu berarti imannya lemah. Setiap ada kemungkaran di keluarga dia cuma nelongso tok, itu berarti lemah. Wahia adhaful iman, itu iman yang lemah. Dari sini disimpulkan pula bahwa teguran itu ada beberapa tingkatan. Tingkatan pertama pakai apa? Tingkatan yang paling parah pakai paksaan. Tingkatan ketiga pakai ancaman. Tingkatan keempat, kok gitu ya?
Ya benar. Tingkatan ketiga pakai nasihat. Baru tingkatan yang keempat pakai ati tadi. Syarat lainnya ialah perkara yang ditegur sebagai rukun lainnya harus diketahui sebagai kemungkaran tanpa ijtihad. Maksudnya syarat lainnya perkara yang ditegur atau perbuatan yang ditegur itu kan rukun tadi. Rukun nomor berapa Ibu perbuatan? Rukun amar ma'ruf nomor 4. Harus ada perbuatannya kan? Nah, perbuatan yang ditegur itu harus diketahui sebagai kemungkaran tanpa ijtihad. Maksudnya sudah jelas bahwa itu adalah kemungkaran tanpa ada perselisihan pendapat. Kalau caranya takbir ada yang Allahu Akbar, ada yang Allahu Akbar, ada yang Allahu Akbar. Itu masih ya dimaklumi cara. Tapi kalau sudah zina, semua imam sepakat bahwa zina adalah haram. Minuman keras, semua sudah sepakat bahwa minuman adalah haram. Nah, perbuatan mungkarnya itu harus yang seperti itu. Jelas-jelas mungkar tanpa perlu ijtihad. Ijtihad itu apa? Tanya kepada ulama, tanya. Orang tidak sholat itu kan semuanya sepakat bahwa itu adalah dosa besar, nah, seperti itu. Ada anak sama orang tuanya nyentak-nyentak, bantah-bantah, itu kan sudah jelas. Tanpa ijtihad sudah tahu bahwa itu adalah kemungkaran. Kita sebagai tamu nih, lihat di rumah teman kita anaknya nyentak-nyentak mbak ibu Terus kita pakai yang mana nih? Paksaan, ancaman, nasihat dalam hati. Pakai mana? Pakai mana kira-kira? Paksaan. Nasihat, nomor 3. Pakai nasihat. Ya, pakai nasihat. Boleh nggak pakai hati? Jangan pakai hati dulu karena itu selemah-lemahnya iman. Coba wong dia anak-anak kita panggil, sini, sampean ganteng. Kalau sama mamanya jok nyentak ya, marakno ilang ngantengi, nah gitu, gitu dipuji itu. Nggak pakai gini, sampean ganteng, tapi nggak pakai. Sampean ganteng, sama mamanya jangan nyentaan ya, cek tetap ganteng. Kita ngomong gitu toh itu loh Bu, itu hukumnya sudah wajib karena itu termasuk mencegah kemungkaran. Sedangkan perbuatannya itu sudah jelas tanpa ijtihad bahwa itu adalah kemungkaran. Ngoten. Maka ia pun bukan perkara yang diperselisihkan di antara imam-imam terkemuka. Imam terkemuka itu ya Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki. Maka pengikut Asy-Syafi'i tidak boleh mempersalahkan pengikut Hanafi karena minum sari kurma yang tidak memabukkan. Maksudnya pengikut Imam Syafi'i tidak boleh mempersalahkan pengikut Hanafi karena minum sari kurma yang tidak memabukkan. Dan pengikut Hanafi tidak mempersalahkan pengikut Asy-Syafi'i karena makan biawak dan kadal. Apa maksudnya ini? Jadi gini, menurut Imam Syafi'i, minuman jenis apapun yang bisa memabukkan sedikit atau banyak haram. Nah, kalau memabukkan. Nah, kalau Imam Hanafi, nek sidik gak apa-apa, pokoknya ndak memabukkan. Gak apa-apa diminum asal kamu ndak mabuk itu loh. Itu Imam Hanafi. Ndak boleh pengikut Imam Syafi'i mempersalahkan, awas lo yo, kamu mabuk ya? Enggak, aku ndak mabuk kok. Lah itu minum sari kurma cap babi ya, capnya tok, cap babi. Kok sari kurma kok ini seperti sari ini loh Bu, buah. Semua jenis buah-buahan itu kan mengandung alkohol ya kalau sudah nginep di kulkas. Nah itu menurut Imam Syafi'i itu sudah haram. Karena itu sudah berarti memabukkan. Sari kurma kalau disimpan lama-lama dan dia bisa mengandung mengandung soda yang alkoholnya, itu berarti sudah haram. Kenapa kok kurma yang dikasih contoh? Zaman itu buahnya cuma 2, anggur sama kurma. Lah kalau anggur kan sudah jelas sari anggur itu ya haram, kan dia termasuk khomer itu kan sari anggur. Bagaimana dengan kurma? Sari buah itu bisa haram kalau disimpan karena dia mengandung alkohol. Itu menurut Imam Syafi'i haram. Karena sudah disimpan dan sudah kemungkinan sudah mengandung alkohol. Kalau Imam Hanafi, enggak, yang penting tidak memabukkan. Paham ya? Terus yang ini, makan biawak sama kadal. Biawak sama kadal itu termasuk jenis binatang yang
boleh dimakan menurut Imam Syafi'i. Kenapa boleh? Karena dia tidak mengandung taring, tidak menjijikkan, tidak. Jadi kalau kita di hutan gitu makan kadal-kadal itu boleh gitu loh, boleh. Camping nunu kadal boleh. Biawak juga boleh. Tahu sih biawak sih? Tahu Bu? Nyambe biawak ya. Ya seperti itu loh, ya seperti kadal. Kayak bunglon ya, kayak gitu sejenis gitu-gitu itu. Itu kan tidak hidup di dua alam, tidak makan daging, berarti kan halal dimakan, tidak haram. Nah, itu Imam Syafi'i berpendapat begitu. Terus ada lagi bedanya kalau Imam Syafi'i, bulu binatang yang haram dimakan itu najis kalau terlepas dari tubuhnya. Bulu kucing kalau terlepas dari tubuhnya, maksudnya nempel di keset, loh, kucingnya turun di keset, terus akeh wulunya sing brodol. Kita habis wudhu, kaki basah, nempel bulunya kucing yang menempel keset itu, najis, nggak suci. Apalagi kucing tidur di karpetnya musola, loh. Mari ngono kaki kita kering, najis kering sama kering itu tidak membatalkan wudhu karena si kering gitu. Tapi kalau basah kan kena tuh, zatnya najisnya kan nempel, kena. Nah itu berarti najis. Menurut Imam Syafi'i, binatang yang tidak halal dimakan itu kulitnya atau bulunya adalah najis kalau sudah terlepas dari tubuhnya. Kalau nempel, mboten. Kucing mari wudhu, wis kering nih, wis kering, lus kucing. Hati-hati loh, ono sing brodol. Tiba-tiba ono sing dek tanganmu lah, najis itu. Karena sudah lepas. Kalau Imam Hanafi, mboten, ndak najis. Binatang yang tidak halal dimakan, bulunya tidak najis. Itu Imam Hanafi. Nah yang kayak gitu tuh masih diperselisihkan. Tapi kalau sudah zina, meninggalkan sholat itu tanpa perselisihan. Jadi kita cara sholat itu hati-hati, jangan negur, jangan terlalu negur. Barangkali dia penganut imam yang berbeda. Gitu. Apalagi nanti di Mekah itu macam-macam. Gak usah ceramah, gurunya dewe gitu. Guyu. Ya kadang di masjid itu kan macam-macam ya, macam-macam. Kadang kan enggak tahu, kita enggak tahu di situ berlaku jamaahnya yang paling banyak itu apa gitu. Nah kadang yang pertama yang si nyaran-nyaran ngaji itu biasanya ngono. Biasanya didik amar ma'ruf nahi mungkar, padahal masalahnya masih ini tadi diperselisihkan. Jadi syaratnya amar ma'ruf nahi mungkar itu pada perbuatan yang jelas-jelas mungkar, bukan pada ya diperselisihkan. Cara sholat itu bisa diperselisihkan. Beda imam, beda cara. Nggak usah ditegur karena bisa beda imam. Perempuan sholatnya yang kayak gini, bisa jadi itu beda imam, itu ikut aliran yang anak kambing bisa masuk. Karena ada hadisnya Rasulullah, kalau kamu sholat bentangkan kelekmu sampai anak kambing bisa masuk. Padahal itu berlaku untuk laki-laki, bukan untuk perempuan. Bayang nek perempuan anak kambing masuk, lak gagah perkasa. Kambing Jawa meneh, kambing Arab meneh, kambing gede-gede. Nah itu berlaku untuk laki-laki. Tapi kan ada yang memahami itu juga berlaku. Kan Nabi itu semua syariat ya untuk laki untuk perempuan gitu. Loh, ya kan beda. Kalau sudah gitu berarti ini perdebatan. Kayak gitu tinggalkan. Nggak usah amar ma'ruf nahi mungkar. Paham ya Bu? Jangan kayak yang anyaran ngaji ya. Meskipun kita disabila juga anyaran ngaji, tapi gak usah sok-sok gitu. Kalau soal cara sholat bisa jadi memang berbeda. Tapi kalau sudah jelas-jelas meninggalkan sholat, itu sudah sepakat semua. Kemarin malahan gini, ini SMP di Sidoarjo, salah satu SMP. Mosnya kemudian anak-anaknya itu dipondokin gitu ya. Nah selama mondok itu 1 bulan. Selama mondok itu doa asar selalu dijamak loh. Ya apa coba? Tiap hari anak kita sholatnya jamak coba, kan dosa. Oh enggak nyapo-nyapo kok di jamak loh. Enggak tahu apa ada imam, ternyata
Menurut Imam Maliki, kalau musafir itu tidak ada batas waktunya, asal berniat kembali itu dianggap sebagai musafir. Musafir itu boleh menjama. Oh bukan Imam Maliki, Imam Hanafi. Kalau Imam Syafi'i kan enggak, batasnya musafir itu adalah 4 hari 3 malam. Lebih dari itu bukan disebut musafir, enggak boleh menjama. Ketika ditanya, kenapa kok dijamak? Tapi ternyata alasannya bukan musafir. Alasannya apa? Soalnya kegiatan kita padat. Oh, bendino padat. Oh. Mestinya kan kegiatan menyesuaikan dengan jadwal sholat. Bukan jadwal sholat menyesuaikan dengan kegiatan. Nah kayak gitu kan, itu cara beribadahnya itu bu, katanya pentingnya nyekolahin anak di tempat yang itu kadang-kadang sejene ngono. Terus ya oh iki kan enggak enak juga wong itu gurunya kan harus patuh sama guru. Ini sebulan tuh sholatnya selalu dohor asar tuh jamaah, maghrib bisa jamaah. Anakku sholat ping pindho kok wong Syiah. Subuh, dohor asar, maghrib, isya itu. Karena kegiatannya padat. Ya gitu ya. Ya. Nah kayak gitu gimana kita? Nah itu kan tadi bisa, saya tadi pemahaman saya pengikut, mungkin ngikut Imam Hanafi tentang kategori apa? Musafir. Ternyata bukan alasan itu. Ya mungkin gurunya juga belum segitu paham bahwasanya alasannya kalau musafir boleh. Tapi kalau alasan itu tadi oleh kolo-kolo. Boleh memang kita menjamak kalau kegiatan padat itu, tapi kolo-kolo enggak. Misalnya 10 tahun pisan gitu loh, pas jadi manten loh, itu masih enggak tiap hari gitu, itu berarti meremehkan sholat. Lanjut. Nah, rukun yang lain adalah, sekarang rukun tentang orang yang ditegur. Rukunnya tadi ada 4, orang yang menegur, perbuatannya, terus tegurannya, terus orang yang ditegur. Sekarang orang yang ditegur. Orang yang ditegur, syarat orang yang ditegur ialah harus seorang manusia. Maksudnya manusia itu manusia mukallaf, utuh. Anak kecil itu kan masih anak-anak, belum manusia. Yang disebut manusia itu manusia secara fikih. Manusia yang balik itu disebut manusia. Karena anak kecil dilarang minum khamr. Kalau anak kecil minum khamr, hukumnya apa? Yaitu tadi, bukan maksiat loh, anak kecil minum minuman keras itu enggak maksiat, enggak dosa loh. Enggak dosa anak kecil minum khamr itu enggak dosa. Tapi tidak, itu namanya mungkar. Anak kecil minum itu, anak kecil lihat BF, belum balik nih, enggak dosa. Sing dosa mboke, bapake. Karena dia belum terkena hukum, karena belum balik. Jadi enggak dosa, tapi itu namanya mungkar. Nah kayak gitu itu loh mungkar. Tapi enggak boleh pakai alasan, wis gak apa-apa nak, mumpung dorong balik. Sing akeh, lho ibu iki plok, itu dikaploki ambek malaikat. Ya di antara perbuatan itu ada yang bukan mungkar, mengenai orang gila dan anak kecil. Sedangkan keduanya tidak dilarang melakukannya. Orang gila sama anak kecil itu meskipun maksiat enggak dosa, enggak usah dilarang. Yang dilarang adalah orang tuanya. Oh, tadi yang ada teman anak kecil tadi berarti gimana tuh? Ya itu enggak dilarang, itu kita enggak dosa. Kan sekali lagi ya, amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah ibadah wajib. Jadi kalau kita tidak melakukan berarti hukumnya dosa. Menegur anak kecil ternyata di sini ada syarat. Yang ditegur itu harus manusia yang dewasa. Jadi kalau ada anak kecil melakukan kemungkaran kita enggak negur, enggak dosa. Foto naik disodono orang tuanya. Karena yang berdosa ini orang tuanya. Ngoten. Nah, kita paham akhirnya, kita bisa menjadi lebih bijak bagaimana caranya menegur. Jam berapa? 10 lebih tak itu. Oh, okay. Capek ya? Adab menegur insya Allah ini minggu depan, adab orang yang menegur. Minggu depan insya Allah mudah-mudahan kita bisa mengenalkan calon ustadz kita untuk mengganti selama saya tidak ngajar.
Mudah minggu depan sudah bisa dengar kita berusaha mencari yang terbaik untuk para jamaah Lentera. Jadi kalau bisa yang jauh lebih baik dari kita. Jadi kita masih mencari sekarang ya yang semoga minggu depan insya Allah sudah. Jadi minggu depannya lagi sudah ada ustadz baru, dengan ada ustadz atau ustadzah baru nanti tetap majelis ini jalan terus. Tidak boleh libur karena menuntut ilmu itu hukumnya wajib fardu ain. Nggih. Ada pertanyaan? Kenapa? Oh iya, mau insya Allah mau haji. Kenapa haji? Mau doain Bu, mau doain semua ibu-ibu, semua santri dan semua ibu-ibu. Kita sungguh-sungguh saya pribadi itu sangat cinta pada semua majelis itu cinta gitu. Ini sembahyang kalau malam itu ya doain gitu, doain agar ya Allah semoga yang diomongin ini bisa ngefek, bisa membuat jadi baik. Kalau masih lihat masih kok cek seneng rasan-rasan yo, kok cek sombong itu rasanya kayak nangis gitu. Ya memang di sana nanti didoain, pengen mendoakan secara khusus semua majelis, semua ibu-ibu agar terus jadi baik, makin taat sama Allah. Sehingga kalau Allah panggil kita nanti itu, kalau kita meninggal itu kita sudah menjadi orang yang baik, tidak terus-menerus berbuat dosa. Ngoten nggih. Ya itu mau haji insya Allah. Udah dapat kopernya tadi malam diantar. Di kloternya kloter 55. Berangkat sama kan sini kan sudah ada juga yang berangkat bus siapa itu ya. Jadi berangkatnya insya Allah tanggal 30. Nggih. Dan sekarang belum nyiapin sama sekali, belum nyiapin masih noto-noto selama ditinggal nanti ini diajar siapa, dinianya diajar siapa. Kan banyak yang harus kayak mau ke akhirat. Kayak panjang gitu urusannya kayak ya untuk diri sendiri sama sekali saya belum nyiapin kalau yang barang-barang. Tapi kalau yang manasik ya terus-menerus belajar. Karena saya meyakini kalau sudah sekarang saatnya berangkat itu tidak boleh mengulang. Ini harus sah tidak boleh batal, tidak boleh batal. Selama ini kalau sering ziarah haji itu oh gitu ya, kalau tawaf itu enggak boleh di belakangnya, di depan Hajar Aswad kan enggak boleh. Terus ngomong-ngomong selama ihram kan tambah bantahan ra oleh belas, bantahan kena dam rambut rontok. Itu ada mandi-mandi wes gak adus wes gitu-gitu sungguh perlu dihati-hati yang fikihnya. Haji itu yang perlu dipelajari ternyata banyak memang Bu, bukan cuma fikihnya. Terutama lagi itu kalau sholat itu ya apa sunnai, ya apa khusyu'e. Haji juga gitu, gimana sunnahnya, gimana bisa khusyuknya. Khusyuknya haji itu kan seperti sholat memahami apa yang kita baca. Haji kan juga begitu, kenapa sih kok tawaf, kenapa sih kok sa'i, tahu sejarahnya gimana, hikmahnya apa, perasaan hati yang ditumbuhkan ketika kita tawaf itu apa. Dan nguniku perlu longgo gitu. Jadi perlu duduk, maka itu 2 minggu sebelum berangkat saya ingin belajar lagi secara intens, mengendak keluar-keluar, jadi mohon izin sampai mulai tanggal 13 ke atas saya mohon izin untuk tidak keluar gitu, tidak majelis yang di luar. Jadi memang pengen serius, pengen belajar noto, yang menjaga mata, jaga semuanya biar bisa bersih itu lahir dan batin. Doain nanti mendoakan ibu-ibu semuanya. Minggu depan insya Allah kita pamitan. Ya semoga nanti bisa ngasih sesuatu entah apa untuk pamit sodako pada ibu-ibu. Ya semoga panjang umur sampai nanti amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, kami mencintaimu, kami cinta sesama kami karena Engkau ya Allah. Kami cinta karena Engkau ya Allah. Tidak ada yang mengikat antara kami selain karena kecintaan kami kepadamu ya Allah. Maka ya Allah, demi rasa cinta di hati kami masing-masing, demi kemuliaan majelis ini kami mohon untuk semuanya ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, ampuni seluruh dosa-dosa kami. Banyak ya Allah, tiap hari rasanya bertambah saja dosa-dosa itu. Dari mulut kami, dari mata kami, dari tangan kami, dari kaki kami, terutama dari hati kami, rasanya bertambah-tambah tiap hari, tiap saat bertambah terus ya Allah. Maka mohon ya Allah, demi kemuliaan majelis ini, demi kecintaan kami semuanya, dan Kau telah menjanjikan 2 orang yang saling mencintai, apalagi segini banyak orang
kami saling mencintai karena Engkau ya Allah. Maka ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa kami. Ighfir lana dzunubana wali walidina. Kami juga punya orang tua ya Allah, kami punya ayah, kami punya ibu. Karena mereka berdualah, karena beliau berdua kami bisa ada di dunia ini. Dan kami pun tahu ayah ibu kami bukan seseorang yang suci, yang terlepas dari dosa. Maka ya Allah, beriring dengan diampuninya dosa kami, ampuni dosa ayah kami, ampuni dosa ibu kami. Mampukan kami menjadi orang tua yang jauh lebih baik bagi anak-anak kami, yang jauh lebih sabar, jauh lebih mustajab doa-doanya, jauh lebih bisa menjadi contoh bagi anak-anak kami ya Allah. Izinkan ya Allah kami jadi orang tua yang jauh lebih baik daripada orang tua kami. Dan juga ya Allah ampuni guru-guru kami, wali walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Kalau begitu banyak dosanya ya Allah, sehingga rasanya susah engkau ampuni, maka ya Allah terlepas dari begitu banyaknya dosanya, sayangilah orang tua kami, sayangilah kami ya Allah, sayangilah orang tua kami. Kalau dosa itu memang tidak terampunkan, sayangi ya Allah, yang dengan kasih sayangmu itu engkau tutup segala dosa-dosa. Kama rabbayana shaghira. Mereka berdua dulu sudah begitu sayang kepada kami, maka sayangilah orang tua kami. Maklumi kekurangannya ya Allah, maklumi kalau mereka berdua punya kesalahan yang tidak sengaja maupun yang dengan sengaja, atau bahkan sampai setua ini orang tua kami masih melakukan kemaksiatan. Sayangi masa tua orang tua kami ya Allah, sayangi orang tua kami ya Allah. Jadikan orang tua kami hidupnya berakhir dengan husnul khotimah. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika ya Allah amman siwak. Cukupi kami dengan yang halal ya Allah. Cukupi sibukkan waktu-waktu kami, umur-umur kami dengan ketaatan demi ketaatan kepadamu. Sibukkan kami dengan ketaatan ya Allah, agar kami tidak melakukan sesuatu yang Kau haramkan, agar kami tidak melakukan sesuatu kemaksiatan, pelanggaran-pelanggaran. Dan ya Allah, cukupi kami darimu, dengan karuniamu, dengan kecukupan darimu, agar kami tidak berharap kepada siapapun selain kepadamu ya Allah. Cukuplah Engkau yang menjadi penolong kami, cukuplah Engkau yang mencukupi lahir dan batin kami, cukuplah Engkau yang tahu dan menyelesaikan seluruh persoalan kami ya Allah. Kami pasrahkan seluruh permasalahan kami kepadamu ya Allah. Masalah anak-anak, masalah suami, masalah ekonomi, masalah hutang piutang, masalah seluruh sahabat-sahabat kami, seluruh keluarga besar kami pasrahkan semua kepadamu ya Allah. Nak mampu pikiran kami menjangkau, nak mampu tangan kami menguasakan semua itu kalau Engkau tidak tolong kami. Maka demi kemuliaan majelis ini kami pasrahkan dan kami percaya Engkau adalah Al-Wakil, Ni'mal Wakil. Engkau adalah sebaik-baiknya zat yang dipasrahi seluruh persoalan. Allahumma ja'alna auladana wa talamidana wa jama'atina lantira sabilillah min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil ibadah wa ahlil istiqamah. Ya Allah, Ramadan telah berlalu dan 11 bulan ini bukan lagi Ramadan. Setan akan kembali menggoda kami dengan jebakan-jebakannya yang menipu, dengan kekikiran, dengan rasa marah, dengan rasa iri, dengan rasa sombong. Maka ya Allah, izinkan kami kuat menghadapi godaan setan. Bantu kami untuk tidak menjadikan setan sebagai panutan kami. Jadikan seluruh majelis ini sebagai ahli istiqomah seperti Ramadan kami yang kemarin. Anak cucu kami dan seluruh murid-murid dimanapun ya Allah, seluruh majelis dimanapun ya Allah, izinkan jadi pecinta ilmu, pecinta ibadah, ahli ibadah dan ahli berbuat baik. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma akhtim lana bil iman, akhtim lana bil islam, akhtim lana bi husnil khotimah. Ya Allah, tiap hari ada pengumuman orang meninggal. Tiap saat satu persatu sahabat-sahabat kami, teman-teman kami mendahului kami, dan nanti saatnya juga giliran kami yang pulang ya Allah. Maka ya Allah, kami mohon pulangkan kami dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan husnul khotimah. Jadikan umur kami umur yang berkah, jadikan waktu kami waktu yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan keberkahan. Terlepas apapun masa lalu kami ingin mengakhirinya dengan segala kebaikan ya Allah.
maka izinkan beri kami kekuatan mengakhiri segalanya dengan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, segala yang susah hilangkan dari hati kami, segala yang ruwet maka ya Allah selesaikan, lapangkan segala keruwetan-keruwetan, gembirakan segala hati yang sedih, lunasi segala hutang piutang, terutama hutang kepadamu, juga hutang kepada sesama kami. Bantu kami semuanya ya Allah agar mampu melaksanakan segala kewajiban kami sesegera mungkin dengan kekuatan darimu, dengan pertolongan darimu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Ya dzal jalali wal ikram, ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Lembaran Ramadan itu ibu-ibu yang sudah membawa boleh minta tolong dikumpulkan di Bumia, nggih. Yang tidak membawa ya tidak ada paksaan ya. Tidak ada paksaan. Terima kasih. Nas'aluka ya man huwallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul musawwirul ghaffarul qaharul wahhabur razzaqul fattahul alim al-qabidul basitul khafidul rafi'ul mu'izzul mudhillus sami'ul basirul hakamul adl al-latiful khabir azim al-ghafurus syakur al-aliyul kabirul hafizul muqit al-hasibul jalil al-karimur raqib al-mujibul wasi'ul hakimul wadudul majidul ba'ithus syahid al-haqqul wakil al-qawiyul matin حميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد واحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن بر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار في النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الله أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكرك الغافلون. Ibu mohon doa Fatihahnya untuk seluruh jamaah Lentera yang sedang sakit dan keluarga Lentera yang sedang sakit. Semoga segera disembuhkan oleh Allah. Terutama dikasih kesabaran, tidak mengeluh. Baik yang sakit maupun yang menunggu, tidak mengeluh, diberi Allah kesabaran. Juga ini untuk Dafa putranya Mbak Asri, Imelda Mbak Ajeng, putranya Mbak Ajeng. Semoga segera diberi kesembuhan, saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Atau siapapun yang sekarang sedang di rumah sakit, semoga Allah kasih kesabaran, habis dosa-dosa karena sakit ini, amin. Kemudian yang sodako hari ini
30.000 rupiah sodako Kamis 4 bulan 8. Seluruh sodako ini kita untuk, jadi gini Bu, pondok ini sekarang kita dapat santri baru 3 yang miskin dan yatim, yang 1 yatim, yang 2 piatu, dan 3-tiganya ini dari kategori miskin. Karena itu, tapi mereka kuliah, jadi kita kuliahkan, kita bantu kuliahnya. Karena anaknya memang pinter dan solihah dan soleh. Jadi kita bantu. Uang-uang yang dari ibu-ibu gini ini sebagian juga kita alokasikan untuk biaya sekolahnya anak-anak, bayar SPP kuliahnya yang seperti itu. Diikhlaskan ya Bu ya. Pokoknya untuk semua, untuk operasional kebaikan. Pasti untuk baik-baik. Bukan untuk saya beli gelang, enggak, saya enggak suka gelang. Ya, semuanya untuk kepentingan baik-baik orang banyak, bukan untuk kepentingan kami pribadi sama sekali. Terima kasih, semoga ini diterima oleh Allah. Yang tanah itu sudah kita bayar lunas, sekarang proses menyuratkan dan nanti kemudian membangun ya. Terima kasih, jazakumullah, ini sodakohnya kita terima, Allah ganti segala hajat. Ini hajat-hajat yang karena sodakoh, baik sodakoh ini maupun sodakoh yang masih tersimpan, segala hajat dikabul sama Allah. Kemarin ada berita gembira, salah satu yang punya hajat, dua yang dapat jodoh. Ya, dengan sodako ini ada 2 teman kita di Lentera nih yang dapat jodoh. Yang satunya sudah janda dan dapat jodoh, satunya jomblo, gadis dan dapat jodoh. Alhamdulillah. Semoga yang belum dapat jodoh sodakonya yang banyak. Karena kalau sodakonya banyak, jodohnya ya baik gitu ya. Kalau enggak banyak, ya tetap baik, kita doakan baik ya. Alhamdulillah, segala hajat terkabul. Yang sekolah-sekolah juga Bu, itu sekolah itu alhamdulillah. Dikasih wiridan ini, sodako ini alhamdulillah. Sekolahnya meskipun tadinya SMA 3 itu harus danam berapa, sekarang sama Allah ditolong, danamnya enggak harus tinggi-tinggi. Karena ada ketentuan apa tuh, wilayah-wilayah itu akhirnya danamnya enggak segitu tinggi, tapi masuk SMA 3. Itu pertolongan Allah, alhamdulillah. Dan segala cita-cita dari sodako ini semoga dikabul sama Allah, amin. Yang sakit-sakit disembuhkan. Bijahi Sayyidina Muhammad, bisyafaati wa bibarakati Fatihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.